warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aikal Duyo dari kelas A Ekonometrik 1 dengan NIM 9414-23012. Pada video kali ini izinkan saya akan menjelaskan pengertian RLS, APM, TPT, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengaruh teorinya. Langsung saja kita masuk ke pengertian RLS. Nah, RLS ini adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Nah, misalnya, jika suatu daerah memiliki RLS 9, artinya rata-rata penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah menempuh sekolah sampai kelas 3 SMP. RLS juga sering dipakai sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke APM. Nah, APM ini adalah angka partisipasi murni, adalah persentase jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah sesuai dengan kelompok umur sekolahnya. Nah, contoh, anak usia SD 7-12 tahun yang 12 tahun ke atas yang benar-benar sedang duduk di SD. Nah, APM juga ini mengukur sejauh mana anak-anak bersekolah tepat pada jenjang usianya. Selanjutnya kita masuk ke TPT. Nah, TPT juga ini adalah tingkat pengangguran terbuka. Nah, persentase jumlah pengaruh terhadap angkatan kerja. Nah, angkatan kerja sama dengan orang yang sudah bekerja tambah orang yang sedang mencari kerja. Nah, contohnya, jika dari 100 orang angkatan kerja 7 orang tidak bekerja atau mencari kerja, maka TPT sama dengan 7%. Nah, TPT juga ini menunjukkan efisiensi pasar tenaga kerja di suatu daerah. Dan pertumbuhan ekonomi ini adalah presentasi kenaikan nilai barang dan jasa atau PDB dan PDRB dalam suatu periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga positif bagi ekonomi pertumbuhan produksi barang jasa dan meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi negatif adalah ekonomi menurut krisis dan resesi. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh secara teorinya. Nah, pengaruh RLS ini semakin tinggi RLS, kualitas SDM semakin baik, keterampilan kerja meningkat. RLS yang rendah, tenaga kerja kurang terampil, dan produktivitas yang rendah sulit mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, secara teorinya ini, pendidikan adalah investasi SDM yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dan pengaruh APM ini, semakin banyak anak bersekolah tepat usia, menjaminkan tersediaan tenaga kerja terdidik di masa depan. APM rendah, banyak dapat putus sekolah atau terlambat sekolah, berpotensi menambahkan jumlah pengaruh di masa depan. Nah, teorinya ini, pembangunan ekonomi menjelaskan bahwa pendidikan yang merata akan mempercepat transformasi ekonomi. Dan pengaruh TPT ini, jika TPT tinggi, menunjukkan lapangan kerja terbatas, produktivitas nasional tidak optimal. TPT rendah menandakan tenaga kerja terserap dengan baik, mendorong pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut teorinya ini, pengangguran tinggi akan menurunkan permintaan agregat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi secara turun-temurun. Nah, yang terakhir adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi. Nah, jika pertumbuhan ekonomi tinggi, menunjukkan perekonomian berkembang, pendapatan masyarakat naik, daya beli meningkat, kualitas hidup membaik. Dan pertumbuhan rendah sama dengan negatif, menurunkan kesejahteraan masyarakat, bisa meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Nah, teorinya ini, jika pertumbuhan menyebutkan bahwa investasi tenaga kerja dan produktivitas menentukan laju pertumbuhan ekonomi.